Selamat pagi, pagi ini adalah pelajaran TIK. Kita akan melanjutkan kembali dari materi yang sebelumnya. Pagi hari ini kita akan mempelajari bab 3 mengenai desain katalog produk. Mendengar kata desain, maka akan tertuju pada sebuah sifat yang berkaitan dengan seni. Desain bisa diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai jenis dari seni kreatif lainnya. Di dalam sebuah kalimat kata desain bisa mengandung dua arti, yaitu sebagai kata benda ataupun kata kerja. Sebagai kata benda, kata desain mengandung arti sebuah hasil karya atau hasil akhir dari suatu proses kreatif, baik itu berwujud berupa benda, bahkan sebuah rancangan atau rencana. Sebagai kata kerja, kata desain memiliki arti sebagai sebuah proses untuk membuat sesuatu atau rencana untuk mencapai tujuan. Katalog mempunyai arti sebagai kumpulan atau koleksi dari sekumpulan yang disusun menurut kategorinya. Sebagai contoh, ada katalog buku, yang artinya katalog buku adalah kumpulan dari buku-buku yang telah disusun. Bisa disimpulkan katalog adalah suatu daftar yang terurut dan berisi informasi tertentu dari benda atau barang yang didaftarkan. Fungsi dari dibuatnya katalog adalah memudahkan seseorang untuk menemukan informasi dari sebuah katalog tersebut, dan memudahkan juga untuk memperlihatkan semua benda atau barang yang termasuk dalam katalog tersebut. Lalu produk memiliki arti dalam bisnis adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Produk dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan dari tenaga kerja atau sebuah usaha, dan bisa diartikan pula sebagai hasil dari sebuah proses. Dengan kata lain, desain katalog produk, menurut pengertiannya, dapat diartikan sebagai rancangan kumpulan barang-barang produksi yang ditampilkan menurut kategori. Desain katalog produk dibutuhkan untuk merancang tampilan tata letak dari sebuah tampilan kumpulan dari produk yang akan dijual ke konsumen. Walaupun pada bab ini mempelajari tentang desain katalog produk, tapi yang akan Ibu contohkan sekarang yaitu cara membuat desain sederhana poster menggunakan Photoshop. Keduanya tetap memiliki makna yang sama, hanya isinya saja yang berbeda. Jalankan perangkat lunak Adobe Photoshop. Lalu klik pada menu File, pada New, untuk membuat file baru. Lalu, gunakan ukuran dengan 480 dikali 700 pixel. Gunakan resolusi 80 karena hanya untuk contoh, seperti biasa agar komputer tidak berat. Layer di sini masih transparan sesuai dengan settingan yang kita buat di awal tadi. Kita dapat mewarnai layer tersebut dengan warna yang kalian inginkan. Setelah menentukan warna, kalian bisa klik Pen Bucket Tool, lalu klik pada layer transparan agar layar itu menjadi berwarna seperti yang kalian pilih tadi. Lalu pada pojok sebelah kanan bawah ada layer, klik double tulisan layer dan ganti namanya menjadi background sebagai contoh di sini. Lalu klik kanan pada layer background tadi, klik blending option, maka akan muncul tampilan seperti ini. Checklist pada tulisan gradient overlay dan klik tulisan gradient overlay-nya. Di situ kalian bisa atur sesuai keinginan, ada blend mode, opacity, gradient untuk memilih warna-warna campurannya, dan lainnya kalian setting sendiri. Contohnya seperti ini, sambil kalian bisa lihat previewnya ada di kotak kecil sebelah kanan. Jika sudah menemukannya, kalian bisa merubah angle dan klik OK.
teks di sini. Untuk teks, kalian bisa membuat lurus ataupun melingkar seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini dicontohkan hanya lurus dengan teks yang menyesuaikan ukuran dan juga bentuk yang diinginkan. Atur tata letaknya. Lalu untuk melepas seleksi, kalian bisa klik move tool dan enter. Di sini akan ada faktor pendukung seperti logo-logo icon kecilnya, di mana logo-logo itu harus kalian download terlebih dahulu dan masukkan di folder yang kalian inginkan. Lalu membukanya dengan cara file, open, cari foldernya tadi. Di sini ada 4 contoh gambar, kalian Ctrl A lalu open atau seleksi satu persatu. Di sini ibu akan mencontohkan untuk memasukkan gambar tidak seluruhnya, tapi kita crop di bagian tertentu saja dengan cara klik rectangular marquee tool, lalu seleksi gambar yang diinginkan dengan cara drag, klik tombol kiri pada gambar, lalu kita cari layer yang tadi, my hobby, kita klik move tool, kembali lagi ke seleksian gambar, drag, tahan lama, masukkan ke layer my hobby. Ukuran kita sesuaikan dengan cara mengecilkannya seperti yang sudah diajarkan sebelumnya. Lalu atur posisi yang kamu inginkan. Jika muncul seperti ini, klik apply. Lakukan langkah yang sama seperti yang tadi pada logo-logo lainnya. Dan tampilan akhirnya seperti ini. Untuk tulisan my hobby agar lebih menonjol dibandingkan background, kita akan merubahnya dengan menggunakan garis pinggir. Caranya klik layer pada teks my hobby. Bagian pojok bawah ada logo FX. Ada stroke, klik stroke. Akan muncul tampilan seperti ini. Atur stroke dengan warna yang kalian inginkan. Jika sudah menemukannya, klik OK. Dan inilah contoh akhir dari poster sederhana yang kita pelajari hari ini bersama. Tugas hari ini, kalian buat satu desain sederhana katalog produk ataupun poster. Bagi yang tidak punya Adobe Photoshop, kalian bisa menggunakan aplikasi lain. Untuk ukuran layer, bebas sesuai keinginan kalian. Untuk background dan logo, kalian bisa download di Google. Tapi untuk teks, kalian ketik sendiri. Jika kalian menggunakan teks atau tulisan yang akan kalian sertakan dalam poster atau katalog produk kalian, tulis sendiri.
tidak boleh ambil gambar dari Google. Buat sekreatif dan semenarik mungkin untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Untuk tugas ini, kalian upload di Instagram kalian atau kirim ke email ibu. Dengan ketentuan caption atau subjeknya, tugas dikumpulkan paling lambat. Ibu tampilkan juga beberapa referensi dari katalog produk ataupun poster yang sudah ada. Pelajaran hari ini selesai, sampai jumpa lagi di jam pelajaran berikutnya.